agama lain, kata-kata inilah ya. Jadi kepada murid-muridnya diharapkan menjadi pelayan. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Belum berhenti. Dikatakan lagi memberikan nyawa untuk ya, siapa? Orang lain. Ini sulit sekali ya. Jadi ada seorang pastor bersama pejabat di satu kota. Pejabat ini namanya pejabat yang harus dihormati, tapi Katolik. Ada kerendahan hatinya, sombong lah kalau dia selalu berbicara lantang, dan kemudian kalau di mana-mana pun harus di tempat terhormat. Nampak memang bahwa pejabat ini tidak disukai sebenarnya, tapi karena dia pejabat tinggi udahlah. Jadi dikumpulkan di aula dan dia meminta supaya dia berbicara pada umat di sana. Walaupun orang tak suka. Pastor ini mengatakan kan begini, mereka berdiri berdua, tahu Bapak, dengan lembayan kecil saja dengan tanganku ini, maka semua orang yang ada di sini akan mengingatnya dan mengenang apa yang kubuat seumur hidup, dan mereka akan gembira. Hanya lembayan tangan sedikit. Bukan Bapak seperti Bapak, nanti Bapak pidato 1 jam, 2 menit kemudian dia dilupakan itu. Kapan Bapak ini mau pulang? Kalau aku 1 lembayan saja kepada orang yang di sini yang beribu ini, maka akan dikenang seumur hidup. Jadi Bapak ini, mana mungkin? Mau kubuktikan ke pastor ini? Ya buktikanlah dulu. Datanglah dia kan. Ada juga lawak-lawaknya kerap Filipus Neri rumahnya itu kan. Jadi tenang, ditamparnya muka pejabat itu. Wah, semua bertepuk, bagus, tenang semua kan, bersorak-sorak. Tampar lagi katanya. Udah kau lihat, bertobatlah kau. Para bapak dan ibu dan sekalian, memang tak ada orang yang bercita-cita jadi pelayan. Apain pula? Jadi cleaning service, jadi pembantu rumah tangga. Siapa pula bercita-cita jadi seperti itu? Tak ada orang ya. Tak normal itu. Jadi kalau normal memang manusia bercita-cita jadi kalau bisa pemimpin. Jadi suster maunya menjadi dia provinsialnya, atau ibu rumah, direktur Radio Maria. Mana mau aku kalau hanya menyiar, nggak mau. Direktur, barulah hebat, padahal tidak hebat sebenarnya kan. Tapi seperti itu, ingin supaya berkuasa, kalau bisa direktur Komsos, di sini kan, padahal tak laku seperti ini. Semua cita-cita seperti itu. Kalau anggota DPR dia masih di kota Madia, maunya ke provinsi. Kalau bisa DPR pusat, kalau bisa ketua DPR, semua itu bercita-cita kan. Camat ingin jadi presiden, tak kapan tak tahu kita kan. Tapi begitu, kalau ada guru ingin menjadi kepala sekolah, kurang-kurangnya wali kelas. Sudah hebat. Semua ingin bercita-cita seperti itu. Itu sangat biasa. Dan memang begitulah manusia kan. Dalam hal ini memang bagaimanapun tak ada manusia yang suka penderitaan. Kalau bisa untuk mencapai sesuatu tak usah menderita. Justru pada hari ini Injil Markus ini agak panjang dari Injilnya. Pertama tadi diterangkan bahwa Yesus akan ke Yerusalem itu bukan untuk ke mall, membeli sepatu atau baju atau makan-makan. Kalau dikatakan pergi ke Yerusalem, pada umumnya di situ digambarkan dalam Injil bahwa dia akan menderita, dan itulah dia sendiri sudah mengatakan dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan kemudian dijatuhi hukuman mati, dan kemudian dia akan akhirnya menyerahkan Yesus itu kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu orang Romawi, dan nanti apalah penderitaan lah.
Tetapi justru ketika itu dikatakan Yakobus dan Yohanes, abang adik ini, apapun ada katanya 3 hari kemudian akan bangkit. Disitulah kami jadi Perdana Menteri. Ini kerajaan Mesias akan muncul diam-diam tanpa berbicara dengan rasul-rasul yang lain. Mereka berbisik, buatlah kami sebelah kanan sebelah kiri. Normal. Dan memang para rasul lain marah, jadi lebih jago dia dari kami. Sebenarnya yang lain pun ingin, apalagi si Judas. Semuanya ingin, karena itu marah mereka kan. Bejolo-jolo kau angkar jago kau. Aku lagi. Itu sebenarnya bukan karena rasul lain itu rendah hati. Ngapain menjadi tinggi hati mereka ini? Tidak, memang mereka mau. Karena untuk mereka kerajaan Allah itu atau kerajaan Mesias ini masih sangat duniawi. Mengalahkan orang Romawi dan mereka lah jago-jago nanti di Yerusalem. Dan itulah kesempatan inilah yang akhirnya diberikan atau dibuat oleh Yesus untuk kita renungkan bersama. Keluarlah kisah yang luar biasa ini. Dibuatnya contoh tadi seperti pejabat itu yang ditampar pastor itu kan. Memang begitulah pejabat. Bukan hanya pejabat sebenarnya kan, di rumah pun bisa begitu. Ada kan bapak-bapak yang di bawah bendera ibu. Terus suaminya tahaba kan. Karena ada pernah khotbah di gereja rupanya pastor. Jadi siapa kalian yang dikatakan kan? Yang memang sangat dikuasai oleh istri supaya bergerak ke sebelah kanan. Kebanyakan, hampir semua bapak-bapak bergeser kanannya, satu yang tidak. Satu tidak, tetap dia itu. Akhirnya ditanya, kenapa kau tidak bergerak? Tapi istriku membilang harus aku di sini, katanya dia. Lebih dikuasai lagi kan. Nah ini, jadi di rumah pun para bapak dan ibu jangan-jangan kita ini bukan pelayan, jago-jagonya kita semuanya kan. Jangan kita katakan, pejabat memang begitu pejabat, memang begitu wali kota, memang begitu gubernur, memang begitu bupati. Kitanya begitu ya. Tak usah dulu mendorong orang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di sini kan. Pembesar-pembesar memang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Keluarlah akhirnya inti ajaran Yesus. Pertama memang harus ada kerendahan hati, dan kerendahan hati ini membuahkan kebahagiaan dan membuahkan satu pangkat yang lebih tinggi dari semuanya. Kalau memang seorang pembesar menjadi pelayan, itu luar biasa itu ya. Jadi pelayan dia kan. Sebenarnya kita sering melihatnya juga Paus sendiri ya. Kamis putih itu mencium kaki orang kan. Melanggar liturgi dari Pastor Emmanuel kan. Karena sebenarnya dalam liturgi harus laki-laki, harus ini kata siapa yang buat itu tahu. Dan Paus pergi ke penjara, dibuatnya misa di sana. Yang diciumnya bukan Katolik, yang semua dan bukan laki-laki. Dan liturgi mulai bingung, kenapa bisa? Tapi memang sebenarnya mencium kaki itu luar biasa itu ya. Kalau saya mencuci kaki sesudah tak kucium, mana mau nanti itu apa? Bau kayak ayam di situ kupikirkan belum dalam arti ini ya. Memang karena tapi itulah rupanya yang diinginkan oleh Yesus. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, ingin menjadi yang terkemuka, ingin menjadi pembesar, ingin menjadi orang yang hebat di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesamanya. Tukang cuci piring untuk sesamanya. Membersihkan kamar mandi sesamanya. Dan keluarlah akhirnya apa yang dikatakan oleh Injil pada hari ini. Sebab anak manusia pun datang. Siapa anak manusia? Itulah Kristus sendiri, Allah sendiri.
Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bukan hanya itu rupanya berhenti ya. Itu aja sudah berat kan? Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita pikir cukuplah. Tapi Yesus menambah lagi, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itulah tugas kita. Selamat bertugas. Amin.